Baik pemirsa Air Channel, masih dalam Talkshow Milenial bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang terkait pemilu pada 9 Desember mendatang. Dan kembali saya akan bertanya, tapi kalau sekarang saya mau tanya ke Kang Surya nih. Pertanyaannya, jika tadi temuan kasus, kemudian pelaksanaan keterlibatan milenial dalam pelanggaran-pelanggaran, kalau misalnya ada generasi milenial yang terlibat dalam temuan kasus tadi, apakah ada treatment khusus? Atau ada cara menegur yang berbeda atau bagaimana, Kang? Untuk mungkin ya untuk menegurnya gimana, Bing? Iya. Lebih ke menyampaikan teguran ketika ada pelanggarannya. Nah tadi ya, ketika pelanggaran itu tadi kita lihat pelanggarannya itu masuk ke ranah mana? Ada tiga ya kan? Ada administrasi, pidana, dan hukum lainnya. Hukum lainnya itu termasuk dari hukum pidana umum kan gitu. Kali ini ada hukum pidana pilkada atau pilkada pemilihan ya. Dan apa yang tanya saya, Pak? Berarti lebih ke ini ya, Kang, menyesuaikan sesuai temuan kasus ya, nanti secara administrasi atau juga yang lainnya gitu. Iya. Ditindak sesuai dengan apa yang dilakukan seperti itu. Iya. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Sejauh ini setelah beberapa bulan terakhir aktif atau menjalankan kegiatan melibatkan generasi milenial, apakah Bawaslu sendiri memiliki rasa optimis bahwa ketika nanti pelaksanaan, terutama ya, walaupun dalam proses juga dikawal, tetapi apakah Bawaslu sendiri optimis bahwa pelaksanaan pemilu 9 Desember nanti itu akan minim pelanggaran atau minim kecurangan? Ya, kami selalu optimis dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepada kami. Tadi bahwa kami bukan cuma SKPP, bahkan rekan-rekan kami atau pengawas di tingkat kecamatan, tingkat desa, kita rata-rata mengambil dari rekan-rekan milenial gitu. Bahkan dari ada yang mahasiswa, tujuannya itu apa? Dia lebih mobile-nya lebih tinggi, terus rasa untuk bekerja lebih tinggi juga, dan rasa takutnya itu sudah mulai hilang gitu. Betul sekali. Karena kurang malunya sudah mulai kendor ya. Bukan masalah malu, Pak. Kalau takutnya itu, soalnya kan kalau di pengawas pemilu itu banyak intimidasi terhadap para pengawas gitu, harus berani. Dan itu milenial sekali biasanya ada di depan langsung ya menyampaikan. Kemudian kita beralih kepada KPU nih, Kang Parit. Dalam pelaksanaannya tentunya pasti ada kendala yang dihadapi. Tadi sempat disinggung di awal, kendala di masa pandemi gitu, perbedaan komunikasi, kemudian cara-caranya juga berbeda. Lebih detail, kendala apa yang sempat dihadapi KPU? Yang menjadi faktor utama kekhawatiran kita saat ini adalah memang karena pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemi COVID-19 itu menjadi concern bersama sebetulnya ya. Itu nanti dampaknya terhadap pelaksanaan teknis, ada beberapa yang harus disesuaikan, dan juga partisipasi tadi. Jadi ujung dari aktivitas kita dari awal sampai tahapan kampanye ini berakhir adalah di 9 Desember. Makanya untuk mengantisipasi kendala yang memang sudah kita deteksi, kita dalam setiap tahapan itu selalu berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Karawang. Jadi sudah suatu keharusan. Baik, walaupun kendala pasti tetap ada, tetapi tetap dilaksanakan gitu ya dengan cara-cara yang berbeda. Harus dilaksanakan, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Dan seperti halnya teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, saya meyakini sangat semangat sekali. Saya akan membuka sistem tanya jawab. Kita akan segera mendengarkan nih Kang Surya dan Kang Parit. Suara dari milenial pada kesempatan kali ini. Silakan yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan. Nah, nanti akan terpilih. Silakan berdiri, perkenalkan asalnya dari mana. Kemudian juga sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dari IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Karawang. Untuk penyelenggara hari ini sangat menarik ya, bisa dibilang tantangan pilkada di 2020 di masa pandemi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bawaslu terkait menindak
pelanggaran terkait protokol kesehatan dan ketika adanya kerumunan yang begitu banyak. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di skip dulu Kang Surya, kita akan tampung satu pertanyaan lagi, kemudian kita akan jawab secara bersamaan. Oke, sudah ada yang bertanya, silakan bisa memperkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Oktavian dari mahasiswa UPP Karawang. Yang pertama, untuk pertanyaannya, bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemuda dan bagaimana cara menekan angka golput yang ada pada Pilkada Karawang. Dan untuk Bawaslu, bagaimana tindak lanjut apabila menemukan adanya money politik yang terjadi di Pilkada Karawang. Terima kasih. Luar biasa, mantap sekali pertanyaannya. Saya tadi tidak terekam. Kang siapa namanya? Kang Robi. Oke, Kang Robi, siap. Mungkin ke pertanyaan yang pertama, ini Bawaslu cukup banyak diserang ya. Pertanyaannya banyak ke Bawaslu. Pertanyaan yang pertama dari teman-teman atau perwakilan IMM, bagaimana sih Bawaslu melakukan teguran atau penindakan terhadap protokol kesehatan yang mungkin dilanggar atau adanya kerumunan ketika pemilu? Ya, di Bawaslu sudah dibentuk yang namanya Pokja untuk COVID ya. Pokja ini dari beberapa unsur, salah satunya KPU, kepolisian, Dandim, dan unsur lain yang untuk menangani COVID ya. Nah, ketika terjadi pelanggaran termasuk kerumunan yang dilakukan oleh pasangan calon saat kampanye, maka yang dilakukan oleh Bawaslu adalah menegur jangan sampai, tadi pertama itu tindakan preventif, jangan sampai terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Ketika melihat Bawaslu atau jajarannya biasanya sudah sesuai dengan kondisi COVID gitu ya, artinya tidak ada kerumunan dan lain sebagainya. Dan seandainya itu ditemukan oleh Bawaslu, maka Bawaslu akan merekomendasikan berupa surat teguran yang dilakukan oleh pasangan calon. Nah, surat teguran ini sekitar puluhan sudah kita layangkan kepada paslon, baik itu paslon 1, 2, dan 3. Dan ketika terjadi kerumunan saat kampanye, selain surat teguran, maka yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bisa membubarkan. Ketika sudah ditegur satu kali 1 jam itu mereka harus membubarkan. Nah, ketika tidak membubarkan maka ada sanksi lainnya gitu. Nah, sanksi ini bisa saja paling tinggi itu kita anggaplah sanksi yang paling tinggi adalah diskualifikasi pasangan calon saat sudah terjadi ya itu. Jadi ini adalah hal yang luar biasa tadi COVID ini, makanya tadi tugas-tugas Bawaslu itu lebih banyak lagi, terutama ini mereka paslon ini menganggap bahwa ini bukan kesalahan saya masyarakat kan. Justru kami tidak melihat masyarakatnya, karena masyarakat itu melihat harus yang bisa dikendalikan oleh paslon sendiri gitu. Jadi mereka harus semaksimal mungkin menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya untuk hal-hal itu. Jangan sampai tadi kan mobilenya itu tinggi pasangan calon, ketika di sini ada zona merah pindah ke zona hitam, zona yang hijau, bisa jadi tersebar semuanya kan gitu. Baik. Dilanjutkan ke pertanyaan dari Kang Robi nih berkaitan dengan menanggapi money politik dalam pelaksanaan pilkada di tengah-tengah pandemi. Dari Bawaslu sendiri ada sikap khusus berkaitan dengan hal ini? Nah, money politik ini adalah kerawanan yang luar biasa ya buat Bawaslu. Karena apa? Ini pembelajaran bagi masyarakat, mudah-mudahan bisa tersampaikan ke masyarakat tentang bahayanya money politik. Kita secara hukum aja berbicara bahwa ketika money politik itu dilakukan, hukumannya itu sama, baik oleh yang menerima ataupun yang memberi. Hukumannya itu pidana ya, pidana. Bahkan tadi ketika secara TSM itu terstruktur, masif, dan sistematis, maka balik lagi pasangan calon itu bisa digugurkan ketika dia jadi. Makanya saya harap kepada baik itu calon ataupun masyarakat
itu jumlahnya nominalnya itu nggak ada besaran, mau berapa aja ketika kita temukan atau ada aduan dari masyarakat tentang money politik ini, maka itu bisa diproses secara hukum ya, secara hukum terutama tadi itu melakukan pelanggaran yang berat kalau di Bawaslu. Jadi jangan sampai masyarakat bawah yang tidak tahu apa-apa kena juga akibat yang memberinya ini. Gitu. Jadi poinnya ditelusur ya, kemudian nanti yang paling sistematis, maka balik lagi pasangan calon itu bisa digugurkan ketika dia jadi. Makanya saya harap kepada baik itu calon ataupun masyarakat itu jumlahnya nominalnya itu nggak ada besaran, mau berapa aja ketika kita temukan atau ada aduan dari masyarakat tentang money politik ini, maka itu bisa diproses secara hukum ya, secara hukum terutama tadi itu melakukan pelanggaran yang berat kalau di Bawaslu. Jadi jangan sampai masyarakat bawah yang tidak tahu apa-apa kena juga akibat yang memberinya ini. baik, titik poinnya ditelusur ya. Kemudian nanti yang paling yang paling tingginya itu ada pendiskualifikasian pasangan calon. Tentunya kepada teman-teman mahasiswa juga harus menjadi bagian dari pemantau di lapangan juga, jika ada terjadi money politik juga bisa dilaporkan secara langsung ya. Iya, boleh. Oke. Berikutnya kepada KPU nih, menarik dari Kang Indra dari IMM menyampaikan pertanyaan, bagaimana cara KPU untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dan menekan angka golput? Silakan Kang. Tadi Kang Robi ya kalau tidak salah ya. Indra kalau yang ini. Oh Kang Robi. Oh iya Kang Robi. Ya. Indra itu yang pertama, Indra Gunawan. Oh Indra Gunawan. Yang kedua ya, tadi Kang Robi, saya mencatat di sini. Yang saya catat di sini, Kang Robi, peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemuda dan menekan golput. Kami dalam tahapan-tahapan pilkada itu sebetulnya sudah mengajak beberapa elemen generasi muda, milenial, termasuk di relawan demokrasi kemarin ya. Jadi di KPU itu ada sayap bentukan KPU yaitu relawan demokrasi. Kebanyakan kemarin hampir sebagian besar itu mayoritas rekan-rekan milenial. Jadi dengan memberdayakan atau bekerja sama dengan kawan-kawan milenial, saya kira segmen atau ceruk pemilih untuk segmen milenial itu bisa kita optimalkan gitu ya. Karena kita concern juga terhadap fokus sosialisasi di milenial. Ini penting. Jadi kami ingin mengajak, sebetulnya saya tidak jauh berbeda juga usianya dengan kawan-kawan di depan, jadi belum terlalu jauh, jadi masih bisa sangat bisa merasakan dunia kawan-kawan di lingkungan sekitar atau sehari-hari. Jadi saya mengajak jangan sampai kita menjadi generasi yang apatis. Generasi yang apatis ini tidak peduli terhadap situasi dan kemajuan bangsa Indonesia. Karena kenapa? Karena generasi muda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Kalau misalkan generasi mudanya apatis, bagaimana nanti nasib bangsa ke depan? Gitu. Jangan sampai orang-orang yang punya kepentingan aneh-aneh yang nanti yang memimpin bangsa ini. Kita yang hari ini menjadi generasi muda ya harus punya komitmen dan juga harus sesuai dengan track kita. Misalkan yang mahasiswa ya pelajari dan geluti perdalam ilmunya agar misalkan pada saatnya nanti kita bisa berkiprah untuk masa depan Indonesia gitu. Ini korelasinya adalah dengan partisipasi kita di 9 Desember. Jadi kalau misalkan generasinya apatis, saya kira agak sulit juga kita mengharapkan masa depan Karawang untuk ke depan gitu ya. Di Karawang ini sangat besar sekali potensinya dan sangat disayangkan apabila bukan kita yang mengelola untuk potensi Karawang ke depan. Nah kemudian untuk menekan golput, saya kira itu tadi, dengan kita berpartisipasi aktif di penyelenggaraan termasuk di 9 Desember nanti, ada harapan
sebagian dari masyarakat bahwa pembangunan untuk Karawang khususnya itu bisa lebih baik lagi. Jangan sampai harapan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Karawang itu tidak direspon oleh generasi milenials dengan cara acuh dan tidak peduli terhadap situasi perkembangan kemajuan demokrasi saat ini. Ya, baik, luar biasa sekali. Tapi yang paling penting yang harus dilakukan oleh teman-teman millennials, jangan lupa memilih tentunya, karena apa yang kita pilih akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Tetap dalam Talkshow Milenial bersama KPU dan Bawaslu, bersama kami, jangan kemana-mana.